Welcome to Alpha Omega Church. Anda yang online, Anda yang di ruangan ini. Kalau Anda pertama kali di tempat ini, senang sekali kita bisa berkumpul bersama, belajar menjadi pria, wanita, pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam 1 bulan ini kita membahas tentang Intimate Christmas. Dalam Intimate Christmas secara korporat doa kita semua, termasuk doa saya juga, kita berdoa semua kita di Natal ini bukan hanya merayakan sebuah kegiatan. Di Natal ini kita bukan hanya merayakan program atau event, tapi biar Yesus itu betul-betul lahir di hati kita, menjadi sebuah pengalaman pribadi buat kita semua. Nah, dalam 1 bulan ini kita membahas tentang Intimate Christmas ini, dan biar itu terus terjadi dalam hidup kita semua. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat Intimate Christmas bagian yang ketiga yang saya beri judul Bintang. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Bintang. Anda yang online, Anda boleh ketik bintang di sana. Nah, menarik sekali Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mempelajari soal bintang yang ada di Alkitab, saya ingin mengeluarkan 3 peristiwa di mana sebetulnya manusia itu ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan menggunakan media yang bernama bintang ini. Tapi sekali lagi perhatikan, kita nggak fokus kepada media yang Tuhan pakai, tapi kita fokus kepada Tuhan, sumber segala-galanya yang bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita semua. Nah, ketika berbicara tentang bintang, ada beberapa peristiwa yang akan kita lihat, dan khususnya yang pertama yang saya ingin ajak Anda semua lihat adalah cerita tentang Yosua dan ini saudara, matahari dan bulan. Kalau kita melihat yang namanya ilmu bintang, the sun is considered as one of the stars. Matahari itu dianggap sebagai salah satu yang namanya bintang. Nah, ketika kita melihat ceritanya Yosua dan matahari, itu adalah sebuah pengalaman kejadian yang sangat spektakuler yang dialami oleh orang Israel. Yang saya bisa ajak Anda lihat dari Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, ayatnya berbunyi demikian. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. It's amazing. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Cerita ini adalah cerita di mana Yosua dia perang melawan 5 raja orang Amori. Dan saat dia mau perang dengan 5 raja orang Amori yang jauh lebih besar dari dia, maka dia doa secara pribadi, tanya kepada Tuhan. Lalu secara pribadi Tuhan juga bilang gini kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat yang keempat dalam Yosua tadi, ayat yang ke-10, Tuhan dia bertindak lalu dia mengacaukan musuhnya Israel. Di ayat yang ke-11, Tuhan melempari musuh-musuhnya Israel itu dengan ini, batu dari langit. Tidak ada yang pernah membayangkan Tuhan akan kirim batu dari langit untuk bantu peperangan tersebut. Bahkan sampai di ayat itu, di ayat yang ke-11 dikatakan gini, yang meninggal karena batu dari langit jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal karena pedang. Lalu di ayat yang ke-13, ini yang dialami oleh orang Israel dan Yosua, Tuhan menghentikan matahari dan bulan bagi mereka. Dan di ayat yang ke-14 ini ada kata-kata penting. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Dalam kehidupan kita semua, mungkin kita berperang untuk for a better atau healthier, untuk pernikahan yang lebih sehat, keluarga yang lebih sehat, pekerjaan yang lebih baik, pelayanan dan kelompok sel kita yang lebih sehat lagi. Ingat kata-kata ini saudara, sebab yang berperang bagi kita ialah siapa? Tuhan yang berperang. Nah, sehingga dari cerita ini Yosua dan matahari ada 4 hal mendasar yang saya ingin munculkan buat kita semua. Yang pertama adalah Tuhan itu personal. Yang kedua Tuhan bertindak. Yang ketiga Tuhan menolong. Yang keempat Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Boleh kita ucapkan sama-sama? Yang pertama Tuhan bertindak. Yang kedua Tuhan menolong. Yang pertama Tuhan personal. Yang kedua Tuhan bertindak. Yang ketiga Tuhan menolong. Yang keempat Tuhan melakukan dengan cara yang ajaib.
Nah dari cerita ini Bapak Ibu Saudara membawa kita melihat ada 4 hal yang dialami ketika Tuhan dia mulai melakukan sesuatu buat manusia. Nah saya ingin membawa kita ke peristiwa yang kedua sekarang. Lewat ceritanya orang yang bernama Paulus dengan cahaya dari langit. Paulus dengan cahaya dari langit. Nah kalau kita melihat Paulus dengan cahaya dari langit dalam Kisah 9 ayat yang ketiga, ayatnya berbunyi gini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, ini padahal orang maksudnya buruk, maksudnya jelek, dia ingin menyakiti orang-orang percaya Yesus di kota Damsyik. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah dalam perjalanan ini Paulus punya bad intention. Tapi ternyata Tuhan menggunakan cahaya dari langit untuk melakukan sebuah perjumpaan pribadi yang dialami oleh Paulus dengan Tuhan. Nah kalau kita ngelihat dalam cerita Kisah 9 ini di ayat yang keempat, Tuhan bicara kepada Saulus waktu itu. Dia personal. Dan di ayat yang kelima, there's conversation, mulai ada percakapan antara Tuhan dengan Saulus. Di ayat yang keenam, Tuhan kasih dia instruksi. Di ayat yang ke-10, perhatiin ini, Tuhan mengatur. Boleh ucapkan kata-kata ini, Tuhan mengatur, 2, 3, Tuhan mengatur. Kalau Tuhan mengatur, orang yang dianggap tidak mungkin bisa berubah, dia bisa berubah inside out. Karena Tuhan yang mengatur. Nah di ayat yang ke-18, Saulus menjadi Paulus, dia ngalamin mujizat, dia ngalamin pemulihan dari Tuhan. Nah perjumpaan Paulus dengan cahaya dari langit ini pun membawa saya ingin memunculkan kepada kita 4 hal mendasar itu tadi. Yang pertama Tuhan personal, yang kedua Tuhan bertindak, yang ketiga Tuhan menolong, yang keempat Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Boleh kita ucapkan sekali lagi sama-sama. Yang pertama Tuhan personal, 2, 3 Tuhan personal. Yang kedua Tuhan bertindak, 2, 3 Tuhan bertindak. Yang ketiga Tuhan menolong, 2, 3 Tuhan menolong, dan yang keempat Tuhan melakukan dengan cara yang ajaib. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3 Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Nah kita lihat sekarang peristiwa yang ketiga saudara. Bayi Yesus dengan bintang yang muncul. Bayi Yesus dengan bintang yang muncul. Nah kalau kita melihat dalam cerita kelahiran hadirnya sang raja, bayi raja Yesus ini selalu ditandai dengan hebohnya yang namanya ini bintang yang menuntun orang Majusi. Hampir di setiap cerita Natal kita membahas di mana ada bintang ini. Dalam drama-drama Natal orang membawa bintang. Ya kan, di mana-mana kita mendengar cerita Natal, ada cerita di mana bintang itu yang menuntun orang Majusi sampai melakukan perjalanan 1100 sampai 1500 kilometer. Dituntun oleh bintang sampailah dia di tempat lahirnya Raja Dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah dari perjalanan ini banyak orang ingin tahu, what kind of star is this? Bintang apa sih ini sebetulnya? Kok bisa astrologi, ilmuwan bintang yaitu orang Majusi, melihat bintang itu berkorban ribuan kilometer hanya untuk sampai kepada raja tersebut. Orang teologi mencoba mempelajari. Orang astrologi mencoba mempelajari. Orang sejarawan mencoba mempelajari. Orang ilmuwan juga mencoba cari tahu. What kind of stars? Nah kalau kita melihat sebuah penjelasan yang sangat sederhana sekali. Tapi menurut saya bukan kebetulan. Kenapa muncul cahaya yang begitu unik sampai orang Majusi itu mau ngikutin cahaya bintang itu? Ada astrologi dan ilmuwan yang berpendapat gini, ada 2 planet yang waktu itu mereka sedang ada dalam posisi sejajar. Jaraknya itu jauh sekali, tapi karena posisi mereka sejajar, 2 planet ini mereka menciptakan sebuah cahaya yang berbeda. Dan kejadiannya, kalau dipelajari ternyata kejadiannya itu hanya 20 tahun sekali. Sehingga membuat kita semua berpikir, kalau 20 tahun sekali dan bukan kebetulan itu terjadinya di momen Yesus lahir, maka sangat luar biasa kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan itu mengatur segala sesuatu
untuk membawa orang punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Nah, sehingga dari bayi Yesus dan bintang yang disebut bintang Bethlehem ini, kalau kita ambil 4 hal yang sangat mendasar sekali. Tuhan personal, Tuhan bertindak, Tuhan menolong, dan Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan yes. Tuhan personal, dia bertindak, dia menolong, dan dia melakukan dengan cara yang ajaib. Nah, hari ini kita semua di bulan ini khususnya, kita merayakan Natal. Kenapa kita merayakan Natal? Kita merayakan ini. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Siapa Yesus Kristus itu? Wahyu 22 ayat yang ke-16 mengingatkan kepada kita, He is the bright morning star. Dia adalah cahaya bintang timur yang gilang gemilang. He is the bright morning star. Dalam Yohanes yang ke-9 ayat yang ke-5 kita diingatkan bahwa Yesus the bright morning star, dia adalah terang dunia bagi kita semua. Kalau dia terang dunia, dia cahaya bintang timur yang gilang gemilang. Tujuannya adalah untuk apa? Dia mau menuntun setiap hidup kita pribadi demi pribadi. Dia mau ada bagi kita dan dia mau bertindak bagi kehidupan kita. Sehingga 4 hal yang sangat mendasar hari ini. Tuhan personal, Tuhan bertindak, Tuhan menolong, Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Saya ingin mengajak kita melihat di bagian yang pertama ini. Tuhan itu personal. Tuhan personal. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Tuhan personal. Saudara, suatu ketika ada percakapan antara tanaman bambu dengan bunga mawar. Si bambu ini lihat mawar, dia selalu minder, dia selalu iri. Terus suatu hari dia memberanikan diri bilang sama mawar, Mawar, aku mau jujur sama kamu, aku tuh sebetulnya iri sama kamu. Kenapa ya orang tuh selalu lihat kamu itu bagus, indah, cantik. Orang memetik kamu loh, bahkan kamu diajak foto lagi masuk di sosial media gitu. Karena kamu indah, karena kamu cantik, karena kamu bagus. Kalau aku ini malah gak ada apa-apanya. Tapi ternyata mawar menjawab balik kata-kata si bambu, lalu dia bilang gini, justru aku ini yang sebenarnya kepingin kayak kamu. Kagetlah si bambu, kok bisa kamu kepingin kayak aku? Ya, karena kamu lihat enggak, kamu ini ngelewatin setiap situasi, ngelewatin berbagai masa, ngelewatin berbagai musim, kamu itu tetap kuat, kamu tetap kokoh, kamu ada di sana. Sedangkan aku, mawar bilang, aku ini hanya dipetik sebentar lalu kemudian layu. Bahkan aku ini fragile, yang gampang sekali diinjak-injak sama orang. Kamu itu kuat, kamu itu kokoh, dan kamu ada sepanjang masa. Dari situ si bambu mulai berpikir, waduh ternyata dia gak pernah mikir ini, kekuatan dirinya, karunia dirinya. Lalu dia mencoba untuk menjelaskan, ya tapi aku itu gak pernah seindah kamu. Kembali si mawar bilang gini sama si bambu, tahu gak, aku mungkin hanya ditaruh di vas-vas bunga. Tapi kalau kamu itu dipakai di mana-mana untuk mengairi tanaman, untuk menjadi pagar bagi hewan-hewan, dimanapun tempat-tempat yang membutuhkan kamu itu berguna dan kamu berdampak. Dari situ si bambu ini mulai sadar, oh wow, ternyata ada kelebihan yang dia punya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini kita mengambil sebuah pelajaran gini. Tuhan, dia mau personal dengan kita untuk kepentingan kita. Dia mau personal dengan kita untuk kepentingan kita karena apa? Seringkali kita tidak bisa melihat karunia apa yang Tuhan percayakan sama kita. Seringkali kita nggak sadar kekuatan apa yang sudah Tuhan titipkan pada kita. Seringkali kita nggak tahu gifts apa yang sudah Tuhan percayakan dalam tangan kita, dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita lakukan adalah selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Selalu melihat orang lain lebih enak. Selalu membandingkan diri dengan kemampuan, dengan gift, dengan karunianya orang lain. Itu masalahnya kita manusia, semua manusia di usia berapapun. We always compare ourselves. Tapi Tuhan dia mau personal dengan kita itu karena Tuhan sengaja dia ingin menjawab kebutuhan kita semua. Supaya waktu kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, kita mulai melihat hidup orang lain lebih enak dari kita. Kalau Tuhan personal dia akan ingatkan, ada berkat yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kita. Ada kekuatan yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Ada karunia yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu ketika Tuhan personal, dia kepingin kita semua sadar bahwa dia punya rencana yang begitu hebat dan begitu besar untuk setiap kehidupan kita. Waktu Yesus dia ketemu dengan Zakheus yang tidak pernah Yesus temui sebelumnya. Zakheus pun tidak pernah ngobrol dengan Yesus.
Tapi di momen Yesus ketemu sama Sakeus, Yesus panggil namanya, Sakeus, turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Aku harus mampir ke rumahmu. Menunjukkan kepada kita Tuhan itu Tuhan yang sangat personal. He knows you by name. Dia tahu kita nama demi nama, kebutuhan demi kebutuhan. So hari ini kalau Anda merasa Anda nggak dianggap, Anda nggak berarti, Anda sendirian dalam kehidupan saudara, ingat ini baik-baik. Ada Yesus Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia dan Dia sangat personal buat hidup kita semua. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Dia personal buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bertindak. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Tuhan bertindak. Ini ada orang ya, suatu hari dia punya toko besi, saudara. Kebetulan sekali yang punya toko besi ini orang suka olahraga. Dia suka fitness, dia suka training, ototnya gede. Kalau angkat berat udah bisa puluhan kilo. Nah kebetulan di toko ini ya, tiba-tiba tiang besi yang ada di toko tersebut itu mulai geser dan roboh. Yang punya toko dengan sigapnya dia langsung datang pegangin tiang besi yang mau roboh. Supaya nggak kena orang lain. Sementara dia pegangin, dia panggil orang di tokonya, bantu. Orang yang dipanggil ini nggak pernah training, nggak pernah fitness, nggak pernah latihan. Tiba-tiba dia bantu untuk coba tahan tiang besi yang beratnya hampir 100 kilo. Nggak lama setelah dia lakuin itu, entah kaget, entah jantungnya tiba-tiba mendadak ngapain, darah tinggi, orang ini stroke tiba-tiba. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini gini, saudara. Manusia seringkali lupa bahwa orang lain mungkin tidak sekuat dan sehebat dirinya. Tapi Tuhan Dia tidak pernah lupa di mana kekuatan kita. Sehingga Dia bilang gini dalam firman Tuhan, kalau Tuhan Dia memberikan tantangan dalam hidup kita, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang setuju katakan yes. Enggak pernah melebihi kekuatan kita karena Dia tahu di mana batasnya kita. Oleh sebab itu kalau Dia tahu kita sudah tidak kuat, Dia pasti bertindak bagi hidup kita. Dan ayatnya mengingatkan kepada kita semua, saat kita lemah, Dia kuat. Ayat yang lain mengingatkan kepada kita, justru dalam kelemahan kita lah kuasanya menjadi sempurna. How? Because He moves, Dia bertindak bagi hidup kita. Nah kalau mungkin kita hari-hari ini datang dengan begitu macam beban yang berat yang mungkin kita pikir Tuhan, aduh aku udah gak kuat nih. Menghadapin beban dalam pernikahanku, menghadapin beban dalam hubunganku, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tahu gak Tuhan bilang apa sama kita? Datanglah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan kamu yang akan belajar melegakan dirimu, tapi Dia bilang, aku yang akan memberi kelegaan kepadamu. Karena Dia bertindak bagi hidup kita semua. Oleh sebab itu siapapun kita yang ada di ruangan ini, ketahuilah bahwa kita tidak pernah sendirian. Saat kita merasa kita nggak mampu, Tuhan Dia bertindak bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menolong. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Tuhan Dia menolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak Anda tahu cerita di mana Abraham dipanggil sama Tuhan untuk memberikan persembahan. Dan ternyata persembahan yang gak mudah itu anaknya yang harus dikorbankan. Suatu ketika Tuhan bilang sama Abraham, Abraham kamu pergi ke Moria. Persembahkan anakmu. Dalam hati lu, ini kan anak satu-satunya Tuhan. Saya bisa membayangkan hatinya bingung, pikirannya bingung. Karena tidak mudah untuk mempersembahkan satu-satunya anak yang udah dia tunggu begitu lama. Lalu Tuhan minta anak ini untuk dipersembahkan dan dikorbankan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah cerita yang menurut saya harus Anda lihat agak sedikit lebih jauh. Karena ternyata di momen Tuhan bilang sama Abraham, ini Abrahamnya di sini. Abraham, kamu pergi ke Moria, bawa anakmu. Di sisi lain, entah gimana, Tuhan mengatur. Boleh ucapkan kata-kata ini, Tuhan mengatur. 2, 3. Tuhan mengatur. Di sisi lain Tuhan mengatur ada kambing jantan juga lagi siap-siap mau naik ke Moria. Waktu Abraham pagi-pagi benar dia jalan, anaknya tanya, ayah mana korban persembahannya? Jawab Abraham cuma gini, Tuhan yang menyediakan. Dia sendiri juga bingung. Mana korbannya? Anaknya harus dia persembahkan. Tapi sementara mereka naik sampai tempat di mana dia harus mempersembahkan, di situ juga bukan kebetulan kalau kambing jantan itu juga ada di lokasi yang sama.
Dan ketika kambing jantan itu ada di lokasi yang sama, Abraham itu sebentar lagi dia menikamkan pisau itu ke perut anaknya. Tiba-tiba malaikat Tuhan bilang gini, jangan kau sentuh anak itu. Dan amazing dengan cara yang ajaib Tuhan, dia menyediakan kambing jantan. Ayat Alkitabnya bilang, kambing jantan itu tanduknya tertambat di semak belukar. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin itu terjadi. Tapi dari cerita ini saya melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia. Manusia hanya melangkah, Abraham hanya melangkah dengan ketaatan. Tuhan dia sudah menyediakan dan dia mengatur bagaimana menyediakan yang terbaik. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita semua mungkin ini yang sedang kita alami. Anda nggak bisa lihat Tuhan lagi bekerja. Tapi saat mata kita nggak bisa lihat Tuhan bekerja, dia sungguh sedang bekerja bagi hidup kita. Dan setelah momen itu, Abraham sampai menyebut kata-kata di mana Tuhan disebut sebagai the Lord our provider. Tuhan itu menyediakan. Oleh sebab itu kalau kita butuh pertolongan, dia Tuhan menyediakan pertolongan buat kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini saya melihat ada perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga AUC. Beberapa keluarga yang ngalamin masalah, yang saya ingin ceritakan salah satunya. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, suami istri ini bertengkar hebat banget. Bertengkar hebat. Akhirnya mereka memutuskan berpisah. Sebelum pandemi, mereka memutuskan berpisah. Anak-anak ini ikut semua dengan mamanya. Entah gimana, complicated banget, gak bisa ditolong. Tapi dalam proses perjalanan, saya gak tahu si suami ini berdoa seperti apa. Yang istri dia terus cinta Tuhan, ada di komsel, ada dalam pemuritan, ikut pelayanan, dan dia cuma berharap Tuhan kasih pemulihan, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Saudara tahu nggak hal yang luar biasa terjadi? Selama masa pandemi tidak ada komunikasi, tidak ada kontak apapun. Tapi saya nggak tahu, di satu sisi yang istri mungkin dia berdoa, berharap, di satu sisi mungkin yang suami dia juga berdoa dan berharap. Somehow Tuhan tuntun mereka sampai di bulan Oktober kemarin, tiba-tiba mereka kembali rujukan, dan hari ini keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anaknya ikut happy. Sesuatu yang tidak pernah kalau kita ngobrol dengan mereka dalam sesi konseling, dalam sesi sharing. Susah banget untuk manusia bisa mengerjakannya. Tapi kalau Tuhan yang menolong, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di awal pandemi, setelah pandemi berjalan, salah satu jemaat kita, seorang bapak yang harus berjuang buat keluarganya, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dia down, dia stres, dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan kayak gini? Kok Tuhan jahat sama keluargaku? Dia tanya. Lalu dalam momen-momen seperti ini dia terus doa, dia ikut ibadah, dia hanya menunggu waktu yang terbaik. Tahu nggak saudara, di bulan ini, sekali lagi, kalau Tuhan udah buka pintu, nggak ada orang bisa nutup loh. Kalau Tuhan udah buka jalan, tidak ada orang bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah kasih favor, tidak ada orang bisa menggagalkan favor tersebut. Dalam arti kata lain gini, kalau Tuhan kasih favor kepada kita, favor ini tidak akan mencuri favor orang lain. Favor orang lain juga tidak akan mencuri favor kita. Bulan ini, orang tersebut yang udah kecewa, udah marah sama Tuhan, dia dapat kerjaan yang jauh lebih baik dari kerjaan sebelumnya. Dan orang yang ada di atasnya atasnya itu menghargai karyanya dia lebih dari yang pernah dia pikirkan sebelumnya. Oleh sebab itu kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan menolong, karena Tuhan personal kepada setiap anak-anaknya, dia akan selalu melakukannya dengan kekuatan kuasanya yang hebat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Oleh sebab itu kata-kata ini, Tuhan menolong, itu harus jadi pengalaman setiap kita. Karena ini Natal ini kita gak hanya merayakan ada Tuhan yang hebat, Tuhan yang powerful. Kita juga merayakan Tuhan yang sayang sama kita. Karena dia sayang maka dia personal, maka dia juga bertindak, maka dia juga menolong. Dan yang keempat adalah ini Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Ada sebuah pohon ya, pohon cemara Bristol Cone yang terkenal banget. Usia pohon cemara ini bisa 2000 sampai 3000 tahun. Mungkin Anda pikirnya, ini dapat cerita dari mana ada pohon 2000-3000 tahun. Anda pergi Google deh.
ketik aja pohon cemara Bristol Cone. Anda akan lihat how amazing it is Tuhan membuat pohon ini ya. Pohon yang usianya ribuan tahun bisa eksis. Kalau di Amerika dia itu tempatnya di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Berarti tempat yang tinggi. Kalau tempat yang tinggi berarti gini saudara. Dia akan ngalamin dingin, dia akan ngalamin panas. Pohon ini akan ngalamin salju, panas kering dan terik. Itu akan dia alami. Pohon ini dia juga akan ngalamin badai, angin kencang yang ada dan itu akan dia alami. Pohon tersebut. Ternyata salah satu makhluk hidup yang bisa hidup ribuan tahun adalah ini. Pohon cemara Bristol Cone ini. Tapi dia ada dalam kondisi yang begitu ekstrim. Bisa panas, bisa hujan, bisa panas, bisa dingin sekali. Lalu dia juga ini, kena badai, kena angin kencang. Tapi dia tetap ada di sana dan tetap hidup. Membuat kita semua, kalau mungkin Anda ngelihat kita habis nanam cabai, cabainya muncul. Wih, lucu ya, cabainya bisa tumbuh gitu. Kalau mungkin Anda nanam durian di rumah, lalu Anda keluar buah duriannya manis. Anda ngomong, wih hebat ini ya durian ini. Tapi kalau Anda lihat pohon ini, rata-rata semua orang lihat pohon ini, mereka akan ngomong gini, amazing. Amazing. Kok bisa ngelewatin berbagai macam season, musim, tahun demi tahun. Masih ada di sana. 2.000 sampai 3.000 tahun. Amazing. Nah membuat kita semua menyadari gini. Tuhan dia pernah bilang kepada burung-burung. Kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Nah hari ini kita semua perlu datang kepada Tuhan dengan kesadaran. Kalau Tuhan melakukan, dia menolong, dia bertindak, dia akan melakukan dengan cara yang ajaib. Lebih dari yang bisa kita pikirkan. Mungkin hari ini Anda ngelewatin season-season yang gak gampang, musim-musim yang gak gampang. Tapi Paulus dia pernah berkata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, sehingga membuat kita semua perlu melihat kepada Tuhan hari ini. Pandang Yesusnya. He is the bright morning star. Dia adalah cahaya bintang timur yang gilang gemilang. Dan Yohanes 9 itu bilang gini, dialah terang dunia bagi kita. Yang harus kita fokusi adalah hari ini, look up to Jesus. Fokus sama Yesus, memandang Yesus dalam tiap kondisi dan situasi yang mungkin gak gampang bagi kita. Anda gak harus pergi ke sana kemari kayak orang bingung. Tapi one thing you can do, yang saya ingin kita semua hari ini bisa lakukan sama-sama. Dalam musim apapun yang kita hadapi. Look up to Jesus. Memandang dan fokus kepada Yesus. Karena ketika kita melihat Yesus sebagai terang dunia ini. Perhatiin ini saudara. Dia personal, dia bertindak, dia menolong, dan dia melakukannya dengan cara yang ajaib. Tuhan personal, Tuhan bertindak, Tuhan menolong, dan Tuhan melakukan dengan cara yang ajaib. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Tuhan personal, Tuhan bertindak, Tuhan menolong, Tuhan melakukan dengan cara yang ajaib. Nah hari ini saya ingin mengajak kita semua sama-sama di momen Natal ini. Biar Natal ini menjadi pengalaman yang berbeda buat kita. Jangan datang di momen Natal ini sebagai sebuah event atau kegiatan ya karena I have to attend a church. Tapi saya kepingin Anda semua di momen Natal ini punya pengalaman Tuhan. Ada sebuah intimate relationship yang lebih daripada sebelumnya yang aku punya dengan Tuhan. Karena ketika Anda punya intimate relationship dengan Tuhan, Anda harus sadar. Dia Tuhan yang personal, dia bertindak, dia menolong. Dan dia mau melakukan perkara yang ajaib buat setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh saya mengajak kita untuk menadahkan kedua tangan kita, memejamkan mata kita, mulai berbicara kepada Tuhan. Mulai berdoa dan mulai mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, Kau Bapakku yang personal buat hidupku. Bilang sama Tuhan, Tuhan Kau Bapakku yang dekat dengan aku. Lebih dekat dari siapapun yang ada di sekitarku, Engkau Tuhan Bapa yang dekat dengan aku. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mungkin gak bisa ngeliat, tapi aku percaya Bapakku bertindak, Bapakku menolong, dan menolong dengan cara-Mu yang ajaib bagi hidup kami.
Come on, keep on talking to Jesus. Bicaralah secara pribadi kepada Yesusmu hari ini, di ruangan ini, saat ini. Berbicaralah kepada Tuhan. Dia Bapamu yang baik. Dia ada di sini buat setiap kita. Sampaikan permohonan, permintaan kepada Tuhanmu yang mendengar. Thank you Jesus. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Naikkan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Katakan kejayaan-Mu tiada batasnya bagi hidup kami. Oh, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu, oh, kebesaran-Mu, amin. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil.
Yesus yang kami sembah di atas segala-galanya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan Bapa di atas segala-galanya. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu. Come on now, sing. 1 menit ke depan. Let's celebrate Jesus. Rayakan Yesusmu. Dia personal, Dia bertindak, Dia menolong, Dia melakukan dengan cara yang ajaib. Come on, let's lift Him up. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. We praise you, God. Boleh tirukan kata-kata saya bersama-sama. Tuhanku personal. 2, 3. Tuhanku personal. Tuhanku bertindak. 2, 3. Tuhanku bertindak. Tuhanku menolong. 2, 3. Tuhanku menolong. Tuhanku melakukan dengan caranya yang ajaib. 2, 3. Tuhanku melakukan dengan caranya yang ajaib. In Jesus' name. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu. Thank you, God. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu. Bersama dengan mereka semua, hamba-Mu membawa hati kami kepada Tuhan. Biar tahun ini, di akhir tahun ini, remarking sebuah perubahan dari kami semua. Kami punya intimate relationship with Jesus di level yang berbeda. Tidak akan pernah sama lagi daripada sebelumnya. Yang di atas, yang di bawah, yang online sekalipun. Biar hari ini remarking sesuatu yang berbeda di hati kami. We have intimate relationship with Jesus lebih daripada sebelum-sebelumnya. Amen. Bahwa kami jemaat-Mu, bahwa kami gereja-Mu kepada sebuah hubungan yang terus intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan personal dengan kami. Ya, Engkau bertindak, Engkau menolong, dan Engkau melakukan dengan cara-Mu yang ajaib bagi semua kami. Terjadilah dalam kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan menadakan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Berkati hati kami ya Tuhan, supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kebijaksanaan yang berlimpah, untuk terus menang dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan janji iman ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama, Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami personal dengan kami. Engkau bertindak, Engkau menolong dengan cara-Mu yang ajaib bagi setiap keluarga, pernikahan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Happy Sunday, God bless you. Jangan lupa Natal kita tanggal 25. See you there.